bagaimana memulai usaha agar nanti tidak berhenti atau mandek di tengah jalan. Halo, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Lely Novita. Nah, sore ini saya mau ngasih sedikit sharing atau tips untuk para pemula yang ingin memulai usaha atau bisnis. Jadi mungkin untuk para adik-adik yang baru lulus kuliah atau mungkin yang terkena PHK, itu kan belum ada pengalaman usaha atau berbisnis. Nah, ini saya akan ngasih sedikit sharing bagaimana memulai usaha agar nanti tidak berhenti atau mandek di tengah jalan. Nah, sebenarnya ini sangat mudah dan sangat simpel sekali. Namun kita juga harus perlu mengetahui bagaimana sih awal mula yang harus kita siapkan kalau kita ingin memulai sebuah bisnis. Oke, langsung aja. Yang pertama, jika ingin memulai bisnis, hendaknya disesuaikan dengan minat atau passion teman-teman itu sukanya apa. Karena kalau nanti kita berbisnis atau memulai usaha tanpa bekal, apalagi kita tidak tahu apa, tidak punya ilmu di bidang itu, maka kita akan menghabiskan waktu untuk belajar dari awal. Contohnya, misalnya teman-teman untuk para cewek misalnya suka belanja tas atau sepatu. Nah, teman-teman bisa mulai usaha berbisnis tas atau sepatu karena dengan passionnya yang hobi berbelanja tas, sepatu, otomatis dia tahu kualitas sepatu yang harga segini itu seperti apa, kualitas tas yang harga segini itu seperti apa, kemudian tas yang bagus itu bagaimana. Nah, kalau sesuai passion nanti akan tahu barang yang kita jual itu bagaimana. Kalau misalnya kita tidak sesuai passion, itu kita akan belajar dari awal. Misalnya saya tidak suka belanja tas, sepatu, tapi saya ingin berbisnis tas dan sepatu, otomatis dari awal saya akan mencari tahu tas yang bagus itu bagaimana, kemudian belanja tas yang murah itu di mana. Nah, itu akan menghabiskan waktu untuk belajar. Nah, artinya teman-teman jika ingin memulai bisnis dari awal itu sesuaikan dengan passion teman-teman atau minat dan hobi teman-teman. Yang kedua teman-teman siapkan visi, misi, dan rencana. Nah, seperti apa? Jika tadi teman-teman memutuskan ingin berbisnis tas dan sepatu, maka teman-teman siapkan apakah ini saya mau memulai bisnis online atau konvensional. Jika teman-teman memulai bisnis online, maka teman-teman harus menyiapkan rencana, ini bisnis online ini mau saya jual di platform apa, apakah Instagram, apakah di Facebook, ataukah di marketplace. Nah, teman-teman harus cari tahu plus minusnya jika berjualan online ataupun konvensional. Jikapun teman-teman jualan online, teman-teman harus tahu platform mana yang sekiranya teman-teman cocok atau yang teman-teman kuasai. Misalnya teman-teman mengkuasai Instagram, maka teman-teman jualan di Instagram itu akan lebih baik daripada teman-teman jualan di platform lain yang teman-teman belum kuasai. Intinya apa yang teman-teman kuasai dan passion teman-teman di mana, nah itu yang teman-teman lakukan dulu. Kemudian jika teman-teman ingin berbisnis konvensional, belum paham dunia online, nah teman-teman bisa tentukan ini saya mau menyewa ruko kah, atau saya mau dari rumah kah, nanti dari mulut ke mulut dulu, atau bagaimana. Itu harus benar-benar teman-teman rencanakan sedini mungkin. Jangan sampai teman-teman menghajar semua segmen seperti saya jualan online. Nanti teman-teman ke marketplace, teman-teman ke Facebook, teman-teman ke Instagram, kemudian teman-teman menyewa ruko, itu akan sangat menguras energi dan menghabiskan banyak modal. Jadi teman-teman harus punya planning, rencana yang bagus, yang lebih spesifik, yang teman-teman kuasai. Yang ketiga, itu modal teman-teman. Nah, modal itu teman-teman untuk apa? Bisa untuk beli bahan baku, barang-barang yang teman-teman jual, bisa untuk promosi, karena untuk promosi juga kita butuh biaya seperti beriklan atau enggak untuk biaya-biaya lainnya. Nah, kalau saya saranin jika teman-teman awal banget memulai bisnis, teman-teman jangan terlalu menghabiskan banyak modal. Teman-teman bisa mulai bisnis itu dari rumah dan bisa dari mulut ke mulut
dan juga bisa lewat online. Caranya kalau lewat online, teman-teman bisa lewat story WA dulu, posting di Instagram dulu, dan macam-macam. Dan bagaimana cara memulai bisnis online saya juga udah pernah bahas, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Kemudian yang keempat, teman-teman harus mempunyai partner. Dalam hal ini partner yang seperti apa? Di sini teman-teman harus mempunyai partner yang teman-teman bisa sharingkan kendala teman-teman itu seperti apa. Tentunya teman-teman di sini harus mempunyai istilahnya senior yang bisa mengajari kita di bidang tersebut. Jadi akan lebih baik teman-teman mempunyai komunitas untuk men-sharingkan teman-teman itu saat menjalankan bisnis itu menemui kendala apa. Nah, dengan senior-senior teman-teman itu nanti teman-teman bisa sharing dan bisa tahu, oh saya harus begini, saya harus begini. Karena kalau dalam berbisnis kita tidak mempunyai partner, kita jalan sendiri, itu akan lebih lama karena kita tidak tahu nanti ke depan kita akan menemui kendala apa. Jika kita mempunyai partner atau komunitas bisnis, otomatis mereka juga sudah pernah melalui atau berpengalaman dalam bisnis tersebut. Kemudian tips selanjutnya, teman-teman fokus satu bisnis terlebih dahulu. Nah, maksudnya seperti di awal saya bilang, jika teman-teman passionnya itu jualan sepatu, tas, karena teman-teman merasa hobi untuk membeli tas sepatu, nah teman-teman tekuni dulu. Nanti jangan, kalau misalnya sudah ada alur kas yang lumayan, teman-teman nanti merambah ke makanan, merambah ke mana, itu nanti energi dan pikiran teman-teman akan bercambang kemana-mana. Mending fokus ke satu bisnis dulu, walaupun itu nanti hasilnya lumayan, jangan mudah tergoda untuk beralih ke bisnis yang lain. Fokuskan ke dulu sampai benar-benar itu besar dan menghasilkan. Kemudian tips selanjutnya, jangan takut gagal. Nah, ini penting karena jika teman-teman belum apa-apa udah takut gagal, aduh nanti kalau saya nggak laku gimana ya barangnya, aduh kalau saya rugi gimana ya, nanti kalau teman-teman takut rugi, takut gagal, takut gak ada yang beli, nanti teman-teman nggak akan jalan bisnisnya. Yang ada teman-teman itu akan berpikir, bagaimana ya kalau misalnya saya rugi, bagaimana ya kalau misalnya saya gagal. Jadi tips dari saya, jangan takut gagal. Nanti kendala itu pasti akan muncul saat kita melalui atau menjalani bisnis tersebut. Tapi yang penting kita udah sesuai passion dan juga ada partner atau senior dan punya komunitas bisnis, itu nanti yang akan mengarahkan kita. Kemudian tips selanjutnya, teman-teman harus rajin mencatat. Ingat, setiap hari awal-awal mulai berbisnis pasti ada kendala, seperti kendala stok, kemudian kendala saat kita promosi. Nah, itu teman-teman harus catat. Gunanya apa mencatat? Nanti teman-teman akan tahu kalau itu salah satu kelemahan kita, itu salah satu kendala kita. Kemudian dari mencatat itu teman-teman bisa temukan solusi harus bagaimana. Jadi teman-teman harus rajin mencatat. Kemudian yang terakhir, terus belajar atau update ilmu. Di sini maksud saya, jika teman-teman seperti di awal memutuskan untuk ini bisnis saya mau saya jalankan secara online. Nah, teman-teman harus ingat, dalam bisnis online kita harus update ilmu karena algoritma di YouTube, di Instagram, di Facebook itu selalu berubah. Jadi teman-teman harus terus belajar, jangan malas untuk belajar. Investasi yang paling berharga adalah investasi kepala ke atas. Artinya investasi otak atau pengetahuan itu lebih penting dari investasi apapun. Jadi teman-teman harus banyak ikuti seminar, atau misalnya teman-teman tidak suka ikut seminar, teman-teman bisa lihat update di YouTube atau di search di Google. Nah, teman-teman harus rajin belajar untuk update perkembangan bisnis teman-teman. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, teman-teman juga harus menguasai marketing atau pemasaran. Marketing atau pemasaran yang simpel, seperti ini saya punya produk, harus saya jual, ini saya jualnya kemana. Nah, teman-teman bisa dari mulut ke mulut, bisa beriklan. Nah, yang penting teman-teman harus menguasai marketing walaupun itu simpel. Nah, teman-teman, segitu dulu tips atau sharing dari saya bagaimana cara memulai bisnis untuk pemula. Teman-teman bisa praktekkan dan mulai, dan ingat teman-teman harus semangat. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa klik subscribe, komen, dan like. Sampai jumpa.